Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa belajar bersama-sama menyederhanakan pecahan. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, perhatikan, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Bagaimana caranya? Nah, caranya membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi selain angka 1. Nah, perhatikan cara 1. Bilangan dapat dibagi tadi selain angka 1, berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh 4/6. Nah, 4/6 kita sederhanakan. Ternyata pembilang 4 dapat dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Sehingga 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Bu Guru, kasih contoh lagi. Oke, saya kasih contoh lagi. Perhatikan contoh. Di sini diingat lagi pembaginya selain angka 1, yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh 8/12. Angka 8 bisa dibagi dengan 2, 12 bisa dibagi dengan 2, 8 dibagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6. Ternyata 4/6 masih bisa dibagi lagi. 4 dibagi 2, 2, dan 6 dibagi 2, 3. Oke, Bu Guru jelaskan secara berlahan. Di sini ada soal 8/12. Ternyata angka pembilang 8 bisa dibagi 2. Penyebut 12 juga bisa dibagi 2. Angka pembilang dan penyebut pembaginya harus sama. Tidak boleh di atas 2, di bawah 3. Tidak boleh. Jadi harus sama. 8 kita bagi 2, 4. 12 kita bagi 2, 6. Di sini ternyata pembilang dan penyebut masih bisa kita bagi lagi dengan angka 2. 4 dibagi 2, 2, dan 6 dibagi 2 adalah 3. Perhatikan contoh lagi agar kalian semakin paham dan perlu diingat pembaginya selain angka 1 yaitu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh soal 20/24. 20 dan 24 ternyata masih bisa dibagi dengan angka 2. 20 dibagi 2, 10. Dan 24 dibagi 2, 12. Bilangan ini masih bisa dibagi lagi. 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. Sehingga jawaban akhir adalah 5/6. Bilangan 5/6 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Misalnya 5 dibagi 2 tidak bisa, 6 dibagi 2 bisa. Tetapi karena pembilangnya sudah tidak bisa, berarti berhenti sampai di sini. Sehingga pecahan yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/26. Perhatikan dengan cara 2. Contoh 6/8. Pecahan sederhana dari 6/8. Nah, kita cari dulu bilangan pembaginya. Nah, ternyata di sini 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. 8 juga bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan juga bisa dibagi 8.
Bilangan yang sama antara 6 dan 8 adalah angka 2. Sehingga 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 4 adalah 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Perhatikan. Ibu ulang di sini. Nah, di sini 6 Ibu bagi 2. Jawabannya adalah betul, 3. 6 kita bagi dengan 3 ternyata masih bisa, yaitu 2. 6 kita bagi 6 adalah 1. Maka inilah tadi. Yang 8 kita bagi 2. 8 dibagi 2 4. 8 kita bagi 3 bisa? Tidak bisa. Jika tidak bisa, kita bagi setelah 3 yaitu 4. 8 dibagi 4 adalah 2. 8 apakah masih bisa dibagi 5? Tidak. 8 dibagi 6 juga tidak bisa. 8 dibagi 7 juga tidak bisa. 8 dibagi 8 adalah 1. Maka inilah yang kita tulis. Jika sudah, cari bilangan yang sama antara hasil dari 6 dan 8. Ternyata di sini yang sama adalah 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga 3/4 adalah pecahan terkecil dari 6/8. Nah, perhatikan contoh lagi agar kalian semakin paham. Di sini Ibu contohkan 8/10. Kita cari bilangan pembagi 8 dan kita cari bilangan pembagi 10. 8 ternyata bisa dibagi 2, 4, dan 8. 10 ternyata bisa dibagi dengan angka 2, 5, dan 10. Kita cari bilangan yang sama. Ternyata yang sama adalah angka 2. Sehingga 8/10 bisa kita bagi 2. 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 5. Kita ulang di sini. 8 kita bagi 2 sama dengan 4. 8 kita bagi 3 tidak bisa, maka kita bagi 4. 8 dibagi 4 2. 8 kita bagi 8. 8 dibagi 8 1. Nah, ini 2, 4, 8. Sekarang 10. 10 kita bagi dengan 2 bisa? Ya, 5. 10 bagi 3 tidak. 4 tidak bisa, maka kita bagi 5. 10 dibagi 5 2. 10 kita bagi 10 sama dengan 1. Maka 2, 5, dan 10. Kita cari yang sama. Ternyata yang sama adalah 2. Di 10 juga 2. Sehingga 8 kita bagi 2 sama dengan 4. 10 kita bagi 2 adalah 5. Maka pecahan sederhana dari 8/10 adalah 4/5. Dengan cara 3, yaitu dengan cara FPB, yaitu mencari persekutuan terbesar. Diingat, bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya.
Contoh soal 8 per 12. Kita cari dulu FPB-nya. Kita cari FPB dari 8 dan 12. Diingat tadi bilangan prima 2, 3, 5 dan seterusnya. 8 kita bagi 2 4. 12 kita bagi 2 6. 4 masih bisa kita bagi 2, yaitu 2. 6 kita bagi 2 3. Masih bisa kita bagi lagi. 2 kita bagi 2 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, jika tidak bisa diturunkan lagi. 3 dibagi 3 1. Sekarang bilangan di sini yang berubah hanya urutan 1 dan urutan 2, sehingga yang sini dilingkari. Iya. 2 kali 2 4, sehingga 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3. Perhatikan di sini tadi, mengapa ini dilingkari? Nah, perhatikan 8 di sini berubah jadi 4. 12 berubah jadi 6. Dua-duanya kanan dan kiri berubah. Jika dua-duanya berubah, maka ini dilingkari. Ini 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. Karena dua-duanya kanan dan kiri berubah, maka ini juga dilingkari. Sekarang perhatikan di sini. Yang di sini sudah berubah menjadi 1. Karena 3 tidak bisa dibagi dengan angka 2, maka diturunkan dan ini tidak berubah, tetap angka 3. Nah, makanya ini tidak dikasih lingkaran. Nah, karena ini sudah 1 1, ini 3 dibagi 3 1, ini juga satunya tidak berubah, maka tidak diberi lingkaran. Maka FPB ini kita kalikan 2 kali 2 4. Hasilnya 4 inilah sebagai pembagi di sini. Pembilang dan penyebutnya kita bagi 4. 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 3, 12 dibagi 4 adalah 3, sehingga jawabannya adalah 2 per 3. Contoh lagi, 6 per 10. Kita cari FPB dari 6 dan 10. 6 dan 10 sama-sama bisa kita bagi 2. 6 dibagi 2 3, 10 dibagi 2 5. Bilangan ini sudah tidak bisa dibagi angka 2, maka dibagi 3. 3 dibagi 3 1. 5 dibagi 3, karena tidak bisa diturunkan lagi. Terus dibagi 5. 1 turun, 5 dibagi 5 1. Dari sini ternyata yang berubah hanya 3 dan 5, hanya yang ini, maka yang diberi lingkaran hanya ini, angka 2. Sehingga FPB-nya 2, maka 6 per 10, 6 dibagi 2 adalah 3. Dan 10 dibagi 2 adalah 5. Perhatikan di sini, Ibu ulang tentang FPB-nya. 6 di sini berubah menjadi 3. 10 bagi 2 5. Ini juga sudah berubah. Kedua-duanya berubah. Maka inilah yang diberi lingkaran. 3 dibagi 3 1. 5 dibagi 3 tidak bisa turun. Ini tidak terjadi perubahan. Maka 3 tidak diberi tanda lingkaran. Kalau 1 sudah turun, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka dibagi 5 bilangan prima selanjutnya. 5 dibagi 5 1. Karena ini tadi sudah turun angka 1, maka ini tidak diberi lingkaran, sehingga FPB-nya adalah 2. Untuk membagi penyebut dan pembilang 6 per 10. Nah, anak-anakku, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Jika masih kurang paham, bisa hubungi Ibu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bunyikan ketik loncengnya, klik, sehingga jika ada video masuk di Min 2 Probolinggo, kalian dapat notifikasinya atau pemberitahuan.
Sukses Min 2 Probolinggo. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.